Padi. Saya biasa dipanggil dengan nama Ratna. Saya saat ini bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah. Hai, namaku Ipka Dinagata. Aku tinggal di Temanggung, Jawa Tengah, dan saat ini sedang aktif dalam pelayanan ibadah di gerejaku. Hai, nama aku Intan Juliani. Aku masih kelas 1 SMP. Sudah berapa lama nih ikut Tuhan? Saya ikut Tuhan Yesus sudah 28 tahun. Aku sudah 12 tahun ikut Tuhan. Aku ikut Tuhan sudah sejak dari lahir. Mungkin kalau umurku sekarang berarti udah 24 tahun. Wah, udah lama ya. Bagaimana sih rasanya ikut Tuhan? Mengikuti Tuhan Yesus ada senangnya, ada sedihnya, ada bahagianya, tapi lebih banyak kita merasakan sukacita karena banyak berkat yang bisa kita rasakan. Ada sedihnya, ada senangnya, tapi lebih banyak damai sekali. Ikut Tuhan tuh tidak bisa dipungkiri bahwa pasti ada sedihnya, ada susahnya, dan segala sesuatu yang dirasakan seperti manusia pada umumnya. Tapi satu hal yang paling utama ketika aku ikut Tuhan, walaupun bagaimanapun kondisinya, ada damai di dalam hatiku. Ada gak sih pengalaman yang pengen disampaikan ketika mengikut Tuhan? Tentunya ada. Pengalaman selama mengikuti Tuhan Yesus itu ada banyak sekali. Tapi kita ambil satu contohnya saja. Satu hal yang sangat berkesan adalah ketika saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Waktu itu saya merasa tidak ada harapan untuk sembuh, tidak ada harapan untuk semangat hidupnya itu turun drastis. Tapi karena dorongan dari orang tua, dorongan dari saudara, dorongan dari saudara seiman, mereka menguatkan melalui doa, menguatkan melalui memuji Tuhan bersama-sama. Akhirnya semangat hidup saya meningkat lagi, berkembang lagi. Akhirnya setelah dirawat, saya harus opnam di rumah sakit. Saya tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan Yesus kalau saya akan sembuh, saya bisa melayani Tuhan Yesus, saya bisa bersama-sama dengan keluarga, dengan jemaat untuk memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus, serta bisa juga melayani Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Itu karena kemurahan Tuhan Yesus dan karena bilur-bilur Tuhan Yesus yang saya rasakan, yang saya alami. Maka sampai sekarang saya masih bisa melayani di gereja, masih bisa melayani di lingkungan sekitar dan membawa berkat untuk orang di sekitar kita. Nah, ada nih momen-momen ketika lagi mau ujian. Nah, itu tuh orang tua saya itu tuh nyuruh gitu, doa pagi yuk, kan mau ujian. Terus ya udah mau. Terus bagian akhir nih, ya ampun males banget, kayak capek banget. Terus jadinya nggak ikut, tapi besoknya malah jadi merasa bersalah gitu. Terus pas ngerjain tuh nggak lancar. Terus kayak wah bakal naik nggak ya. Terus pas pembagian rapat tuh ada juga yang bilang wah kayaknya hanya yang nggak naik kelas nih. Terus ya pas diambil rapotnya bakal gugup banget. Setelah itu ya langsung kepo, takut gitu, orang tua pada marah. Siapa tahu kan rapotnya banyak yang merah gitu. Nah setelah dilihat, wih malah bagus-bagus, puji Tuhan. Ngomongin tentang pengalaman ikut Tuhan, udah begitu banyak pengalaman yang aku rasain ketika ikut Tuhan. Salah satu cerita mungkin nggak bisa detail ya,
Saat itu aku ada masalah begitu berat dan juga tidak ada teman-teman yang bisa aku ajak ngomong. Saat itu juga sedang jauh dari orang tua. Aku bingung, aku mau ngomong sama siapa. Aku nggak tahu harus menyelesaikan masalah ini bagaimana. Tapi ada satu titik di mana suatu malam ketika aku duduk sendiri di kamarku, di hatiku ada yang bilang doa, kayak gitu. Ketika itu aku ambil posisi berdoa. Aku hanya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dan ajaibnya, ya walaupun masalah itu tidak selesai dengan seperti yang aku harapkan, seperti yang aku inginkan, tapi masalah itu selesai dengan sangat baik sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu sangat luar biasa dan berkesan sampai hari ini. Aku ingat bahwa walaupun tidak ada siapapun yang bisa diajak ngomong, walaupun tidak ada yang jauh dari orang yang kita kasihi, tapi satu hal yang aku percaya, ketika ada masalah dan kita ngomong sama Tuhan, Tuhan akan jawab dan bantu dengan caranya, bukan dengan cara kita. Dan cara Tuhan itu adalah yang paling Terakhir nih, apa sih pesan yang pengen disampaikan buat teman-teman yang nonton video ini? Pesan yang bisa saya sampaikan adalah selalu mengucap syukur, tetaplah berdoa, dan tetaplah tekun dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan, maka setiap kegiatan kita akan disertai oleh Tuhan Yesus. Sekian dari saya, Tuhan Yesus. Ada nih di dalam Alkitab, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada kementerian sendiri. Akuilah Dia dalam waktumu, maka Ia akan memberikan. Satu hal yang harus kita tahu dan kita percaya adalah apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita, satu hal bahwa Tuhan itu selalu ada dalam setiap perjalanan kita, asal kita mau taat dan setia kepada Dia. Asal kita mau tetap percaya kepada Dia, maka Dia pun akan beserta kita dalam segala kondisi dan keadaan. Terima kasih, dadah.